Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Kali ini kita membahas Mauro Zijlstra yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Jadi sebenarnya siapa sih Mauro Zijlstra ini? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Setelah sukses dengan naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reinders menjadi WNI, lalu siapa lagi ya pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI? Dari sekian banyaknya rumor calon pemain naturalisasi seperti Jairo, Riedewald, Ole Romani, Kaya Simons, dan pemain keturunan Indonesia lainnya, satu calon pemain naturalisasi muncul ke permukaan. Dia adalah Mauro Zijlstra asal Belanda yang namanya gencar diperbincangkan di media sosial. Meski belum ada keputusan resmi dari PSSI, Zijlstra bisa saja jadi pemain keturunan berikutnya di kubu timnas Indonesia. Berposisi sebagai seorang striker, posisi tersebut jelas sangat dinantikan pecinta timnas Indonesia untuk mengisi ujung tombak merah putih. Apalagi usia Mauro ini masih terbilang sangat muda. Lalu siapa sih Mauro Zijlstra ini? Mauro Zijlstra lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004. Berpostur 1,88 meter, pemain yang masih berusia 19 tahun itu terbilang cukup ideal untuk posisinya sebagai seorang striker. Mauro lahir dari keluarga campuran. Dia memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung. Mauro juga memiliki darah Indonesia dari ayahnya, sementara sang ibu berasal dari Belanda. Saat ini Mauro Zijlstra memperkuat klub muda kasta kedua Liga Belanda, FC Volendam U21. Dengan segala yang dia punya saat ini, Mauro pun menyampaikan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Mauro disebut-sebut sudah mengirim berkas-berkas ke PSSI sebagai salah satu langkah awal untuk berseragam timnas Indonesia. Pengakuan itu diutarakan Mauro saat menjadi bintang tamu di salah satu acara podcast. Setelah proses pengurusan dokumen selesai, Mauro baru akan berencana datang ke Indonesia sebagaimana proses yang dijalani pemain-pemain naturalisasi sebelumnya. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Itu istilah yang mereka gunakan. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka PSSI tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, ucap Mauro. PSSI kini sedang berupaya keras membangun skuad timnas Indonesia yang kuat agar lebih berprestasi di kancah dunia. Asa Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin tinggi selepas melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Merah Putih bakal menghadapi lawan-lawan kuat di grup C. Indonesia harus bersaing dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Untuk lolos ke babak berikutnya, tim besutan Shin Tae-yong seminimal mungkin harus finish di posisi 4 besar untuk memastikan lolos ke babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu PSSI telah menargetkan timnas Indonesia setidaknya bisa meraih 15 poin untuk lolos. Mauro Zijlstra tentunya akan diproyeksikan untuk menjadi bomber tajam di skuad besutan Shin Tae-yong yang memang masih mencari sosok predator tajam. Jika benar-benar bergabung, Zijlstra mungkin akan menjadi setitik harapan baru timnas di tengah kesulitan menemukan sosok striker house goal di skuad Garuda. Perjalanan karir Mauro Zijlstra.
Mauro Zijlstra memulai karir sepak bolanya di Akademi AZ, Alkmaar dan pindah ke AFC Amsterdam Youth pada tahun 2019. Bersama skuad muda Amsterdam, Zijlstra sempat tampil bersama 3 level kelompok umur, yaitu U17 dan U18. Penampilannya mulai disorot kala memperkuat AFC Amsterdam U18 pada musim 2021-2022, di mana saat itu ia sukses mengemas 18 gol dan 11 assist. Di akhir musimnya, Zijlstra kemudian memutuskan untuk pindah ke NEC Nijmegen. Menariknya, dia langsung tampil di 2 level kelompok umur, yaitu U18 dan U21. Selama berseragam tim muda NEC, Mauro mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 12 gol. Berkat penampilan yang cemerlang inilah Mauro dilirik oleh FC Volendam di musim baru ini. Volendam merupakan tim yang bermain di divisi utama Liga Belanda atau kasta kedua dari Eredivisie. Sejauh ini Mauro sudah bermain di 2 laga Volendam dan mencatatkan 2 gol dari penampilannya. Tak hanya kemampuan teknis di dalam lapangan, Mauro juga punya kualitas mental jempolan. Ia tak takut untuk mengambil risiko. Keberanian Mauro itu tak hanya ditunjukkan saat di atas lapangan saja, Mauro juga berani mengambil risiko untuk karir sepak bolanya. Mauro berani meninggalkan zona nyamannya di NEC Nijmegen. Ia meninggalkan klub tersebut demi bisa bergabung dengan Volendam. Semua ini dilakukannya agar mendapat kesempatan dan bisa melakoni debut di tim senior. Striker potensial untuk timnas Indonesia. Bila dilihat dari postur badan, Mauro Zijlstra merupakan pemain yang cukup potensial untuk timnas Indonesia. Masih berusia sangat muda seperti Jens Raven, Mauro jelas mempunyai masa depan yang cerah bagi Merah Putih. Secara fisik, Zijlstra memiliki postur yang terbilang tinggi dan kokoh sehingga menjadi kelebihan tersendiri dalam duel udara dengan bek lawan. Tak hanya itu saja, Mauro Zijlstra juga punya kecepatan dan dribbling yang baik di lapangan. Selain sebagai striker, dia juga bisa ditempatkan sebagai second striker dan gelandang serang. Dengan modal seperti ini, mengawal sosok Mauro ini tentu bakal menjadi tugas berat bagi barisan pertahanan lawan. Keberadaannya di lini depan timnas Indonesia bersama Ragnar, Struijk, Eliano, dan Marcelino tentu akan membawa warna baru untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga akan mempunyai banyak pilihan di lini serang skuad Garuda. Di usianya yang masih cukup muda jelas bukan halangan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia saat ini juga memiliki pelatih striker Yeom Ki-hun untuk memoles penyerang-penyerang Merah Putih. Pelatih striker asal Korea Selatan itu langsung memberikan dampak yang cukup signifikan untuk lini serang timnas. Jika Mauro ini benar-benar bergabung, timnas Indonesia tentu akan mempunyai jawaban dari permasalahan yang selama ini terjadi di sektor depan Garuda. Belum adanya striker yang cukup tajam di lini serang membuat timnas Indonesia selalu kesulitan dalam urusan membobol gawang lawan. Bila proses berkas naturalisasi Mauro berjalan dengan mulus, bukan tak mungkin ia mendapat kesempatan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. PSSI tentunya akan mengupayakan segala cara demi kebaikan timnas Indonesia. Upaya cepat PSSI dalam proses naturalisasi itu tentu saja sudah dibuktikan saat Mads Hilgers dan Eliano Reinders menjadi WNI. Menurut sang pemain, ia sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PSSI yang menyebut bahwa ia merupakan salah satu bidikan untuk mengisi posisi penyerang skuad Garuda. Namun sejauh ini belum ada kabar lanjutan. Namun kondisi ini tak membuat Mauro patah arang. Ia berpikir positif dan berusaha untuk terus meningkatkan level permainannya. Demikianlah profil Mauro Zijlstra, penyerang muda Belanda keturunan Indonesia yang berpotensi membela skuad Garuda. Kalau menurut kamu dia ini akan cocok gak ya mengisi pos ujung tombak timnas Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komen ya, dan jangan lupa kasih juga ide-ide menarik kamu biar kita bahas di video berikutnya.